Ada kalanya dalam hidup, kita memilih untuk meminta maaf bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi karena kita menginginkan kedamaian lebih dari sekadar memenangkan argumen. Kita memilih untuk mengalah bukan karena kita tidak punya kekuatan untuk melawan, tetapi karena kita lebih menghargai ketenangan daripada pertikaian. Terkadang, mengalah bukan berarti kalah, melainkan tanda kedewasaan dalam menghadapi konflik dan emosi yang terkadang begitu memancing. Meminta maaf bisa jadi tindakan paling sederhana yang membawa dampak paling besar. Tidak semua orang memiliki kerendahan hati untuk mengakui kekurangan, atau bahkan meminta maaf meskipun merasa benar. Meminta maaf adalah tanda bahwa kita rela untuk menurunkan ego demi menjaga hubungan yang berharga. Saat kita menyapa terlebih dahulu meskipun kita diabaikan, kita menunjukkan bahwa harga diri tidak selalu bergantung pada reaksi orang lain. Kadang, kita hanya butuh menjaga hubungan baik daripada membiarkan jarak semakin melebar. Saat kita berusaha mengajak damai meski kita yang disakiti, sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk merespons keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu seperti air, yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, menyejukkan, dan menghapus segala panas dalam diri. Kita belajar bahwa bukan harga diri yang hilang saat kita mengalah, melainkan ego yang kita leburkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena mengalah bukanlah kekalahan, melainkan tanda jiwa yang lebih besar. Kebaikan yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita sesungguhnya adalah cerminan dari kekuatan batin yang luar biasa. Kebanyakan orang akan membalas sakit hati dengan amarah, tetapi mereka yang kuat memilih jalan yang lebih berat, yaitu memaafkan dan melupakan. Bukan berarti kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa ketenangan hidup tidak bisa diraih melalui dendam dan kebencian. Justru melalui ketenangan hati, kita menemukan kedamaian yang jauh lebih berharga dari kemenangan dalam perdebatan. Mengalah, memaafkan dan tetap menyapa lebih dulu, bukanlah tanda bahwa kita tak punya harga diri. Justru itu adalah bukti bahwa kita menghargai hubungan lebih dari sekadar ego pribadi. Kita memilih untuk menjadi air yang memadamkan api, ketimbang menjadi api yang memperbesar kebencian. Saat kita mengutamakan kebaikan, kita sedang membentuk diri menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan berjiwa besar. Ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, sesungguhnya kita tidak memberi kemenangan kepada orang yang menyakiti kita, tetapi kita memberi kemenangan kepada diri kita sendiri. Kita menang atas emosi, kita menang atas amarah, dan kita menang atas keinginan untuk membalas dendam. Kita membangun tembok kebaikan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang berusaha menjatuhkan kita. Kita menjadi pribadi yang tak tergoyahkan karena kita selalu memilih kedamaian. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang merespons keburukan dengan kebaikan. Dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, di mana hubungan antar manusia lebih harmonis, dan di mana hati lebih mudah untuk berbahagia. Ketika kita menjadi bagian dari dunia itu, kita bukan hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi cermin bagi mereka untuk melihat betapa indahnya kedamaian yang lahir dari kebaikan hati. Saat kita berusaha tetap ramah meski orang lain bersikap buruk, kita sebenarnya menunjukkan bahwa diri kita tidak terpengaruh oleh energi negatif di sekitar. Kita memilih untuk tetap berdiri di jalur kebaikan, dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan perasaan kita. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, di mana kita tidak tergantung pada sikap orang lain untuk menentukan bagaimana kita bersikap. Kita memegang kendali penuh atas diri kita, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Mengalah bukan berarti kita menyerah pada keadaan, tetapi kita mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar membuktikan siapa yang benar. Mengalah artinya kita memilih untuk menjaga hubungan, memelihara kedamaian, dan menebar kasih sayang. Kita memilih untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh kemarahan dan kebencian. Kita menjadi contoh bagi orang lain, menunjukkan bahwa kebaikan bisa tetap teguh meski di tengah badai kebencian. Terkadang membalas keburukan dengan kebaikan memang sulit, tetapi justru itulah yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap kali kita memaafkan, kita membuka ruang dalam hati untuk kebahagiaan yang lebih besar. Setiap kali kita menyapa lebih dulu, kita menunjukkan bahwa kebaikan kita tidak terbatas pada penerimaan orang lain. Kita memilih untuk menjadi baik bukan karena kita ingin dihargai, tetapi karena itu adalah nilai yang kita pegang teguh. Ketika kita mengalah dalam perselisihan, kita membuktikan bahwa kita lebih bijaksana daripada membiarkan amarah mengendalikan kita. Kita memilih untuk menyelesaikan masalah dengan tenang,
bukan dengan pertengkaran. Mengalah adalah tanda bahwa kita menghargai kedamaian dalam hidup lebih dari sekadar memenangkan argumen. Kita belajar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian dan dendam, dan terlalu berharga untuk disia-siakan dalam pertengkaran yang tidak perlu. Semua kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, terlebih kepada mereka yang menyakiti kita, adalah investasi bagi diri kita sendiri. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Mungkin tidak dari orang yang sama, mungkin bukan saat ini, tetapi kebaikan itu akan selalu kembali dengan sendirinya. Ketika kita memilih untuk tetap berbuat baik, kita menciptakan energi positif di sekitar kita yang akan menarik kebaikan dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang tidak mengerti mengapa kita memilih untuk mengalah, mengapa kita tetap ramah, atau mengapa kita masih menyapa meski diabaikan. Namun, kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada mereka. Kita tahu bahwa kebaikan tidak perlu pembenaran, dan kasih sayang tidak perlu alasan. Kita melakukan itu semua bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk menjaga ketenangan batin kita. Kita memilih untuk menjalani hidup ini dengan hati yang penuh damai. Jika kita terus memilih untuk membalas keburukan dengan kebaikan, kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hati kita. Kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Keburukan yang pernah kita terima dari orang lain tidak akan lagi menjadi beban, karena kita telah melepaskannya dengan kebaikan. Kita tidak lagi merasa sakit hati, karena kita telah memaafkan dan melupakan. Kita hidup dalam kedamaian yang kita ciptakan sendiri. Ingatlah bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain adalah cerminan dari siapa diri kita. Bukan dari apa yang mereka lakukan kepada kita, tetapi dari apa yang kita pilih untuk lakukan terhadap mereka. Kita adalah orang yang berjiwa besar, yang tidak mudah terpengaruh oleh sikap buruk orang lain. Kita adalah pribadi yang kuat, yang selalu memilih kebaikan, tidak peduli betapa sulitnya itu. Ketika kita memilih untuk mengalah, bukan berarti kita lemah. Sebaliknya, itu menunjukkan betapa kuatnya kita dalam mengendalikan diri. Kita tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita. Kita memilih untuk menjadi pengendali kehidupan kita sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kita raih. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan, yaitu bahwa setiap kebaikan yang kita tanam pada akhirnya akan kembali kepada kita. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang sama, tetapi dalam wujud kedamaian batin, hubungan yang lebih baik, atau kesempatan lain yang tak terduga. Saat kita membalas keburukan dengan kebaikan, kita sedang membangun kehidupan yang lebih penuh arti. Kita menjadi pribadi yang selalu memberi tanpa mengharap balasan, karena kita tahu bahwa kebaikan akan menemukan jalannya kembali pada kita suatu hari nanti. Ketika kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian atau dendam menguasai diri, kita menciptakan ruang untuk lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Kita menjadi lebih bebas, lebih ringan, tanpa beban emosional yang seringkali membatasi langkah kita. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian, dan terlalu berharga untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita atau orang lain. Pilihan untuk mengalah dan tetap berbuat baik menjadi cara kita untuk merawat kesehatan batin dan kebahagiaan kita. Bayangkan jika semua orang merespons keburukan dengan kebaikan. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih damai, tempat di mana orang-orang saling mengerti dan menghargai. Tentu, ini adalah hal yang ideal dan mungkin sulit tercapai. Namun kita bisa memulai perubahan dari diri sendiri. Dengan terus menebar kebaikan, meski dalam lingkup yang kecil, kita telah menjadi bagian dari solusi. Kita telah memberi contoh bahwa meski keburukan ada, kebaikan selalu memiliki tempat untuk bertumbuh. Dalam menghadapi konflik, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih respons yang bijak. Tindakan kita adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang, bukan dari bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ketika kita memilih untuk merespons dengan kebaikan, kita sedang menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kita adalah pribadi yang matang, yang memahami bahwa kebencian hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Sebaliknya, kebaikan selalu melahirkan lebih banyak kebaikan. Pernahkah kita berpikir bahwa terkadang, seseorang yang bersikap buruk kepada kita sebenarnya sedang berjuang dengan masalahnya sendiri? Mungkin mereka sedang merasa terluka, kecewa, atau tertekan, dan tanpa disadari melampiaskannya kepada kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih mudah untuk berempati dan memaafkan. Kita akan paham bahwa tidak semua hal harus kita balas dengan amarah,
karena setiap orang memiliki beban yang berbeda dalam hidupnya. Sikap pemaaf yang kita pilih juga mencerminkan kualitas batin kita yang lebih dalam. Kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari memenangkan perdebatan atau membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dari menerima situasi dengan lapang dada. Kita menyadari bahwa harga diri kita tidak berkurang hanya karena kita mengalah atau memaafkan. Justru, kita menjadi lebih berharga karena kita mampu menempatkan kebaikan di atas ego pribadi. Dengan terus membalas keburukan dengan kebaikan, kita mengasah diri menjadi pribadi yang berjiwa besar. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pengakuan orang lain, melainkan dari rasa damai dalam hati kita sendiri. Kita hidup bukan untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi untuk menjalani hidup yang penuh ketulusan dan kasih. Saat kita tetap memilih untuk berbuat baik, kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, menginspirasi mereka untuk turut melakukan hal yang sama. Tidak jarang kita akan bertemu orang-orang yang mungkin tidak pernah menghargai kebaikan yang kita berikan. Mereka mungkin akan terus bersikap buruk, meskipun kita tetap berbuat baik. Namun, kita tidak perlu merasa kecil hati atau menyesal. Kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, karena manfaatnya kembali kepada kita dalam bentuk ketenangan batin. Kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang bisa kita ubah, tetapi kita bisa terus menjaga kebaikan di dalam hati kita. Saat kita mampu untuk membalas keburukan dengan kebaikan, kita sebenarnya sedang memperkuat karakter kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap perasaan orang lain. Sikap ini membangun fondasi karakter yang kuat, yang tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal negatif di luar diri kita. Kita menjadi lebih tahan terhadap tekanan, lebih kuat menghadapi berbagai situasi, dan lebih siap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Semua kebaikan yang kita lakukan adalah investasi bagi kebahagiaan masa depan kita. Kita menciptakan jejak kebaikan yang suatu hari nanti akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan warisan yang jauh lebih berarti daripada harta benda, yaitu jejak kasih sayang dan kebaikan yang akan selalu diingat. Ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, kita tidak hanya membuat hidup kita lebih berarti, tetapi juga membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai hari ini dengan tekad untuk tetap berbuat baik, apapun yang terjadi. Kita memilih untuk menjadi damai di tengah badai, menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan menjadi harapan di tengah keputusasaan. Biarkan kebaikan kita menjadi pelita yang menerangi jalan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang mungkin tersesat dalam kebencian dan amarah. Kita adalah agen perubahan, pembawa kedamaian, dan penjaga kebaikan.